Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iya, bersyukur sekali masih diberi selalu kesempatan untuk kita beribadah. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita, kita berdoa. Satukan hati untuk kita bersama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur kami dibangunkan, kami diberi hari yang baru. Bersyukur untuk semua kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Hari ini kami ingin merenungkan firman Tuhan, Engkau memberkati, dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang selalu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan demi nama Yesus. Amen. Bapak Ibu Saudara, masih dalam suasana Natal, dan hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema kado apa yang kita bawa kepada Tuhan, atau kado Natal untuk Yesus. Yesus itu yang sang Natal itu sendiri. Tapi biasanya kita kan hari Natal yang ulang tahun siapa, kemudian yang dapat kado siapa, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi biarkan Natal itu Kristus itu hadir. Jangan biarkan Christmas itu kemudian momennya saja berlalu tanpa kehadiran Christ itu sendiri, saudara. Jadi jangan sampai momennya ini kemudian hanya berlalu, hanya kita tunggu setahun ini, oh ya udah momen Natal, ornamen Natal dan semuanya, sampai kita lupa pribadi Kristus itu sendiri yang harus ada di dalam momen kita merayakan Natal. Bapak Ibu Saudara boleh tulis di live chat, saya mau bawa kado untuk Yesus. Saya bawa kado untuk Yesus. Apa kado kita yang kita bawa untuk Tuhan? Kalau saudara datang ke satu pernikahan, saudara biasanya kemudian kalau pada zaman dulu masih orang bawa kado, atau di Amerika kan orang menikah kemudian dikasih pilihan mau bawa peralatan rumah tangga apa. Tapi kalau di Indonesia biasanya orang akan membawa envelope dan kemudian ditaruh di dalam kotak envelope-nya itu sendiri. Jadi membawa uang sebagai tanda doa restu, kayak kita mau kasih selamat, dan juga kita memberi sesuatu kepada orang yang menikah. Saudara ya, kita diundang. Nah, ketika Yesus lahir, kita bawa apa, saudara? Karena tercatat dalam Alkitab, ketika Yesus lahir as a King of King, raja di atas segala raja, dan itu didengar sampai seluruh orang-orang bertanya, di mana raja yang sudah lahir? Artinya itu menjadi heboh, gempar, Yesus lahir. Dan saudara, ternyata bukan hanya gembala-gembala yang tergolong orang sederhana yang mendengar kabar itu, tapi orang-orang juga yang luar biasa, orang pinter, saudara, juga mendengarkan kabar yang luar biasa dan mengambil keputusan untuk mengikuti arah bintang itu dan ingin mencari raja. Dan mereka bukan hanya mencari raja itu, tapi mereka bawa sesuatu. Dalam kekristenan kita, kadang kita bukan hanya mengikut Tuhan, bukannya sampai kita oh ya percaya Yesus, tapi apa hidup yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau dalam suasana Natal, kado apa yang saya bawa buat Tuhan, saudara? Dan firman Allah berkata, saya ingin membaca sedikit ayat ini, saudara. Dalam Matius 2 dikatakan orang-orang Majus dari timur, mereka tanya ayat 2, di manakah dia raja Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah saudara, kasih ketika mereka bertemu dengan raja itu, dikatakan dalam ayat ke-9 dikatakan seperti ini, saudara. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, itu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, mungkin yang bertanya, oh berarti apa kita harus membawa harta juga? Bukan itu, saudara. Yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata, saya ingin membahas dulu siapa orang Majus itu. Sudah dalam Alkitab dicatat, mungkin dari sejarah gereja Katolik ya di Roma, dikatakan ada beberapa yang penelitian yang berkata bahwa pada tradisi pada zaman dulu di abad ke-7 itu ada yang dikenal 3 orang Majus ya, Magus gitu, yang dikatakan namanya Melchior, Kaspar, dan Belzasar. Jadi ada banyak orang yang menyampaikannya. Dan dalam tradisi Kristen, orang Majus itu bahasa Latinnya Magus, saudara, artinya orang-orang pandai dari raja-raja dari timur dan orang kaya, saudara. Dan mereka ini kemungkinan orang-orang yang dari media, kemudian orang-orang juga yang memang takut Tuhan.
tapi juga mereka adalah orang-orang yang kenal tahu tentang dunia perbintangan, astrologi, saudara ya. Sebab itu mereka datang, dari timur ke Yerusalem untuk menyembah, mencari Yesus yang adalah Raja, dan dikatakan yang diarahkan oleh bintang. Dan mereka orang-orang yang tahu persis tentang dunia perbintangan, saudara. Dan ketika mereka masuk dan kemudian menemui, mereka ternyata mempersiapkan harta yang mereka bawa. Saudara, bahkan ada salah satu penelitian yang dikatakan bahwa ada orang-orang yang jadi mereka itu untuk membawa sesuatu, mereka jual beberapa harta mereka untuk mereka persembahkan bawa kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih, jadi ada emas, kemenyan, dan mur. Kita tahu emas itu adalah sesuatu yang sangat bernilai dan itu everlasting sekali, saudara, yang mahal. Semua kemewahan pada zaman dulu itu dilambangkan dengan emas, ya. Kerajaan raja-raja semua istananya dari emas. Orang-orang yang datang pada zaman dulu bawa semua persembahan itu dalam bentuk emas, saudara, karena itu sesuatu yang mereka persembahkan, saudara. Dan kita tahu juga ada emas dan ada kemenyan. Kemenyan itu, saudara, dikatakan bahwa pohon kemenyan itu merupakan penghasil getah kemenyan itu. Dikatakan itu digunakan sebagai alat obat, saudara, obat untuk pada zaman tradisional dan juga sebagai dupa atau sesajen yang untuk membuat apa sih kalau kita bilang pada sini kan ada dupa yang kemudian ada asapnya naik, itu harum, wangi dan menjadi lambang, oh ada sesuatu yang dibawa kepada Tuhan. Dan pada zaman dulu kemenyan itu dipakai untuk orang ketika mereka berdoa, membawa korban kepada Tuhan, menjadi dupa-dupa yang harum, saudara, di hadapan Tuhan. Dan juga dia juga menjadi campuran parfum, aromaterapi, dan juga pengawet, saudara, dikatakan juga untuk kosmetik. Artinya sesuatu yang dibawa, sesuatu yang sangat berharga, yang menjadi lambang di mana hidupnya itu sebagai suatu penyembahan, suatu hidup yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, saudara. Dan kemudian ada mur, dikatakan mur pada zaman dulu, saudara ya. Jadi pada zaman itu dikatakan dikenal dengan minyak mur. Dan salah satu Nikodemus itu yang menyumbangkan minyak mur ketika mengapani jenazah Yesus di kayu salib, ketika disalib sebelum dimasukkan ke dalam kubur. Jadi mur itu dilambangkan juga sama, dia menjadi bahan dasar juga yang dipakai untuk ketika membuat obat-obatan, saudara ya, atau untuk dupa itu dipakai juga. Dan lebih untuk prosesi untuk kematian juga mur banyak digunakan, minyak mur. Artinya bahwa mereka mempersembahkan emas, semua yang terbaik mereka persembahkan, sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang murah, saudara. Dan kemudian yang kedua, mereka membawa hidup mereka menjadi pendupaan, penyembahan yang terbaik kepada Raja. Dan kemudian ketiga, ada sacrifice, ada kematian yang berbicara tentang mati untuk diri mereka sendiri, supaya hidup mereka dipersembahkan utuh menjadi kado yang terbaik, saudara. Dalam kehidupan kita, saudara, apa yang kita bawa kepada Yesus di momen Natal ini? Setiap tahun, setiap kita umat Kristen merayakan Natal, tapi apa yang kita bawa? Apakah Natal itu hanya kemudian berlalu dengan sia-sia dan hanya diisi mungkin dengan liburan, ya tidak salah ya, hanya diisi oleh sesuatu yang kita rayakan, pesta pora dan yang lain, sampai kita lupa kita nggak bawa apa-apa kepada Yesus. Kita nggak bawa semua yang terbaik hidup kita. Kita tidak bawa juga penyembahan kita. Kita juga tidak bawa kehidupan kita yang selalu mati untuk diri sendiri, mati atas dosa, mati atas keinginan kita, supaya hidup kita menjadi harum, menjadi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Natal itu perlu dikaitkan dengan kita bawa apa kepada Tuhan. Apa yang kita persembahkan. Roma 12 ayat 12 dikatakan, ayat 2 dikatakan bahwa biarlah persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang baik, berkenan dan sempurna. Persembahan yang bukan mati tapi hidup dan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, biar menjadi momen untuk kita merefleksi kembali hidup kita. Kita sudah bawa apa kepada Tuhan? Atau kita hitung-hitungan dengan Tuhan? Kita udah korban apa buat Tuhan? Korban waktu, korban tenaga, mungkin korban segala sesuatu yang kita kerjakan bagi Tuhan, korban perasaan mungkin. Dan kemudian apa yang kita sudah bawa, penyembahan kita, hidup kita menjadi penyembahan gak yang dupanya harum di hadapan Tuhan? Atau kita sudah memiliki waktu-waktu terbaik kita untuk menyembah Tuhan? Saudara, memberikan syukur, membawa korban ucapan syukur untuk semua penyertaan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habis. Dan kemudian, adakah kita mempersembahkan hidup kita dan mau mati kepada kedagingan kita, supaya hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Karena dikatakan bahwa Dia sudah mati buat kita. Dikatakan dalam Roma, dikatakan makanya kita juga bangkit dari kematian, sama seperti Kristus. Kita juga dibangkitkan dari kehidupan dosa dan kemudian hidup untuk Kristus. Dan Paulus berkata bahwa kalau aku hidup untuk Kristus,
Kalau aku mati itu keuntungan. Dan kita masih diberi kesempatan nafas, artinya kita hidup untuk berbuah dan hidup untuk Tuhan. Saudara, hari ini biar kita merenungkan kembali, saya sudah bawa apa buat Yesus yang terlalu baik, teramat baik, sangat baik. Bukankah kita yang lebih banyak bukan membawa sesuatu, tapi minta, tidak berhenti, keep on asking, minta Tuhan kasih ini, buka jalan, tidak salah. Tapi when is your last time? Kapan waktu terakhir Anda bawa hidup, Anda bawa semua yang terbaik, Anda bawa persembahan hati kita yang terbaik, Anda bawa penyembahan yang terbaik, Anda bawa sesuatu yang mau mati atas dosa supaya Yesus disenangkan. Saudara, supaya kita sungguh-sungguh benar-benar menghargai setiap kematian Kristus, tapi tidak kemudian hidup dalam dosa seenaknya. Menghargai darah yang mahal, saudara, dengan kita mempersembahkan hidup kita, sesuatu yang membuat hidup kita menyenangkan Tuhan. Yesus ditinggikan dan kita mati atas dosa kita. Bapak Ibu Saudara, biar hari ini menjadi momen introspeksi kita. Sudahkah kita bawa kado yang terbaik untuk Yesus? Boleh taruh tangan kita di dada. Bapa, terima kasih. Ampuni kami, kadang kami lupa siapa yang lahir, siapa yang raja di atas segala lahir. Tapi kami yang sibuk tukar kado, kami yang sibuk menikmati diri sendiri, menikmati kebersamaan, menikmati momen, dan hanya untuk me, myself, and I, semua tentang kami. Kami lupa siapa yang lahir, siapa yang harusnya kami bawa kado, yaitu hidup kami, yaitu penyembahan kami, yaitu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa biar firman yang sederhana ini boleh termeterai. Kami rayakan Yesus yang lahir, dan kami bawa hidup kami sebagai kado Natal terbaik bagi Yesus. Meteraikan setiap firman Tuhan. Kami tahu ada perubahan hidup, kami tahu kami dijamah, diubahkan, kami tahu hidup kami tidak sama lagi, karena seumur hidup kami akan membawa semua yang terbaik bagi Tuhan, dan kami akan menyembah Tuhan, dan kami mau mati atas kehidupan kami supaya hidup Kristus nyata dan Engkau dimuliakan, disenangkan lewat hidup kami. Demi nama Yesus kami menerima kekuatan, pengharapan, kemampuan, kesanggupan untuk hidup bagi Kristus. In Jesus name, amen. Amen. Thank you so much Bapak Ibu Saudara. Merry Christmas. God bless you.